ketika sudah mulai dewasa ya teman-teman ya, mulai menstruasi, dia itu juga tetap ke sini. Dan akhirnya dia dipertemukan dengan suaminya yang dari alam gaib. Dia berkata seperti ini, "Hei nak, kamu mau nggak hidupmu itu tidak susah seperti ini, dan kamu tidak akan pernah kehabisan makanan. Tapi ada syaratnya, kamu itu harus menikah dengan saya." Ibunya yang meminta, "Oke, saya mengizinkan kamu menikah dengan dia nak, tapi ibu minta pernikahanmu dikasih pagelaran angklung, dan angklungnya itu dari orang, teman-teman, dari orang sini." Dan seketika itu orang yang hitam besar itu ke desa mencari angklung-angklung terbaik, dibawa ke sini dan menampilkan pagelaran itu. Dan akhirnya nauzubillahi min dzalik, mereka tidak pernah kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya berada di sebuah hutan yang dinamakan, hutan ini adalah hutan angklung, teman-teman. Ini hutan ini bisa dikatakan hutan angklung hanya di orang-orang tertentu saja. Maksudnya bukan orang yang hanya memiliki supranatural khusus, tapi hutan ini bisa dikatakan hutan yang bersuara angklung, ya, kayak nada-nada angklung gitu, teman-teman. Itu bisa dikatakan oleh setiap orang yang mengeluarkan uang seribuan, ya ini entah tahun 2015, 16 gitu ya. Itu kan ada koin yang bergambar angklung. Ketika dia itu dikeluarkan di sini, dipamerkan, langsung terdengar suara angklungnya, teman-teman. Nah, ini yang menjadi keunikan dan keanehannya itu di sini, teman-teman. Makanya saya menuju ke tempat ini. Saya itu tujuannya untuk mengetahui pastinya, dan sekarang saya sudah menyiapkan uang itu. Sekarang berada di saku saya belum mengeluarkannya, dan kita coba nanti ketika saya mengeluarkannya apakah terdengar suara angklung atau tidak ya. Ya teman-teman, ini saya mohon maaf, kondisi saya itu agak kurang fit ya, karena beberapa hari yang lalu itu saya melakukan explore. Karena ini hujan pertama ya, apalagi sangat deras, ya berefek buruk kepada diri saya gitu, teman-teman. Dan ini tangan saya kemarin sempat terluka, tapi nggak mempengaruhi kepribadian saya, nggak mempengaruhi pekerjaan saya. Jadi ya udahlah, saya biasa saja. Dan ini teman-teman, nah ini saya genggam, nanti kita buktikan bersama-sama ya, ada suara angklungnya enggak. Ini saya membawa 2 koin loh, untuk pembuktian, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar. Mas Evi siap? Siap. Dengarkan ini ya. Kalau memang terbukti ya, kalau enggak sih enggak apa-apa. Astagfirullah. Dengar suara angklungnya Mas Evi? Iya, Ustaz. Wow. Wow, lumayan ini. Wow, bisa ya kayak gini ya. Nah teman-teman, ini nih, silakan di sini Mas Evi sambil kita mendengar suara angklungannya. Nah, ini gambar angklung itu seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini gambar angklung. Dan kalau kita memasukkan ini, dia akan berhenti suaranya. Ya, saya masukkan saku lagi. Tuh kan, berhenti, teman-teman. Nah, ini hanya kepada orang yang membawa uang yang ada gambar angklungnya, itu uang koin seribuan. Ini yang menjadi keanehan. Tapi hutan ini cukup bersih. Tumbuhannya itu kebanyakan apa ini, tumbuhan apa Mas Evi? Tumbuhan jati. Oh, jati ya. Oh, jadi jati itu kan dilindungi oleh pemerintah. Ya mungkin ini bisa dikatakan hutan lindung ya, teman-teman ya.
Iya, ini mungkin hutan lindung. Oh, Mas Evi, kita langsung lanjut aja jalan apa? Iya. Sambil mencari. Ini saya mencari petunjuk dengan angklung ini teman-teman ya. Saya kan mencari sumber suara. Angklung ini dari mana? Ya teman-teman ya. Nih sambil kita dengarkan. Astagfirullahaladzim. Kayak suaranya arahnya dari arah sana loh. Oh, di sana ada cahaya Mas Evi. Itu cahaya apa? Padahal gini kan hutan. Iya, di sana lebih ke atas lagi loh. Padahal ini kan ke sana turun ya. Kok menanjak kayak, maksudnya kayak di atas gitu. Nggak mungkin bintang, nggak mungkin. Soalnya itu cahayanya putih. Wow. Tapi jauh banget. Ya udah kita coba aja ya. Kalau memang videonya sampai 3 jam ya kita potong-potong aja ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya lewat mana ini? Coba saya gunakan senter handphone saya. Ini kayak tebing ini. Tebing itu, tebing. Ini turun ini. Oh iya, turun Mas Evi. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti saya bantu. Bisa Mas Evi? Itu. Udah tidak? Kelihatan nggak di kamera? Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan dari dia ya? Coba ya, saya masukkan saku lagi ya. Ini kan berhenti ya. Coba saya keluarkan lagi. Benar dari situ nggak? Oh iya. Oh iya dari situ Mas Evi. Astagfirullah. Oke. Mas Evi, saya turun dulu nanti saya pegang Mas Evi ya. Ini lumayan tinggi teman-teman. Oke. Oke. Weh, pengantin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? Saya disuruh pulang. Kenapa? Saya nggak boleh melanjutkan perjalanan saya. Ya, astagfirullahaladzim. Tapi bukan dari dia loh Mas Evi. Iya, ini suaranya makin ke sana. Mas Evi, itu ada yang menyala. Itu saya apa itu? Kelihatan nggak di kamera? Apa itu yang di belakangmu cahaya apa itu? Hah? Kenapa bisa seperti ini? Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi
Ini maksud kamu? Apakah kamu bisa kembali lagi? Bisa, tapi astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata ini adalah seorang wanita, ya. Dia itu nggak terlalu cantik memang, tapi dia memakai sosok baju ya pengantin, teman-teman. Kenapa dia menggunakan baju pengantin? Ini karena dia sendiri menikah dengan penghuni yang ada di tempat ini, dan ini yang menjadi keanehan untuk saya pribadi ya teman-teman ya. Dia itu kenapa harus mau, dan kenapa ada suara angklung? Jadi gini teman-teman ya, ini uang koin yang ada gambar angklungnya itu terjadi karena bukan dari uang ini ya teman-teman ya. Maksudnya dari dianya itu, angklung suara itu adalah sebuah pesta yang ditunjukkan untuk dia, pernikahan dia dengan seorang yang bukan seorang ya, bisa dikatakan dia itu adalah penghuni di tempat ini teman-teman. Astagfirullahaladzim, bisa seperti ini ya. Ini ngerinya seperti ini teman-teman. Makanya ketika kita mengeluarkan bukan hanya koin teman-teman sebenarnya, tapi gambar pun yang bentuknya seperti angklung, suaranya akan terdengar di hutan ini. Mungkin karena mereka itu pertama kali orang yang mengeluarkan angklung ini, gambar ini di sini, itu mereka itu langsung terhalusinasi ataupun terbawa suasana. Kalau memang angklung uang koin yang dibawa ini itu akan menimbulkan suara, bukan karena itu teman-teman, tapi karena gambarnya ini loh teman-teman. Gambarnya ini, bahkan kalau kita membawa foto yang isinya angklung itu akan bersuara juga. Astagfirullahaladzim, ini yang menjadi sesuatu hal yang, jadi saya ceritakan ini aja ya. Jadi ini adalah seorang wanita yang suka mengikuti ibunya, ya. Ibunya mencari kayu bakar di tempat ini teman-teman, ya. Kayak bisa dikatakan bahasa Jawanya itu repek gitu teman-teman. Dia mencari kayu bakar di setiap sudut-sudut tempat ini yang kayunya itu jatuh, rantingnya jatuh. Dia mencari dan membawanya setiap hari. Bahkan ketika ada buah di sini pun dia yang memetik, karena tempat ini itu adalah tempat yang umum ataupun tidak dimiliki oleh siapapun, karena ini adalah tanah milik negara, perhutanian gitu teman-teman. Dan dia ketika sudah mulai dewasa ya teman-teman, dia mulai menstruasi, dia itu juga tetap ke sini. Dan akhirnya dia dipertemukan dengan suaminya yang dari alam gaib. Dia berkata seperti ini, "Hei nak, kamu mau nggak hidupmu itu tidak susah seperti ini, dan kamu tidak akan pernah kehabisan makanan. Tapi ada syaratnya, kamu itu harus menikah dengan saya." Seperti itu teman-teman. Dan ketika dia mau diajak menikah, dia berkata ke ibunya, "Ibu, ada kenapa saya nggak boleh berbicara tentang dia? Oh, nanti dia marah." Nggak peduli, biarkan dia datang di sini juga, saya nggak peduli. Jadi dia berkata, "Ibu, ada orang yang badannya hitam, gede. Dia ingin menikahi saya, Bu. Tapi ini teman-teman, tetapi dia itu nauzubillah min dzalik ya. Ibunya sudah tahu kalau dia itu siapa. Dan kenapa ada pagelaran angklung di sini? Ini yang terjadi karena nauzubillah min dzalik. Ibunya yang meminta, "Oke, saya mengizinkan kamu menikah dengan dia, nak.
Tapi ibu minta pernikahanmu dikasih pagelaran angklung, dan angklungnya itu dari orang, teman-teman, dari orang sini. Dan seketika itu orang yang hitam besar itu ke desa mencari angklung-angklung terbaik, dibawa ke sini dan menampilkan pagelaran itu. Dan akhirnya nauzubillahi min dzalik, mereka tidak pernah kembali lagi. Tidak pernah kembali. Makanya suara angklung itu terdengar sampai sekarang. Mereka masih hidup, teman-teman. Masih hidup. Wah, ini kita harus, kalau bisa harus menyelamatkan mereka ya, Mas Evi ya. Tapi saya nggak tahu apakah saya bisa atau enggak. Saya terlalu bercerita banyak. Oke. Saya akan meminta kamu tolong jemput suami kamu datang menemui saya. Saya akan mematahkan semua ini. Jangan, kamu pun gak berani. Kenapa kamu gak berani? Kamu itu istrinya. Apalagi derajat kamu lebih tinggi dari dia. Tidak, kamu tidak bisa apa-apa di hadapan dia. Memangnya dia siapa sih? Orang yang badannya hitam itu siapa? Badannya besar, buta ireng. Bukan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Oke, saya nggak peduli kamu mau ingin hidup kembali lagi atau tidak. Tidak. Oh, jadi kalau astagfirullahaladzim, ini memang banyak yang terjadi seperti ini, teman-teman. Kalau sudah lama di dunia gaib ya, teman-teman ya, itu dia itu ketika sudah kembali hidup di dunia nyata, dia akan langsung meninggal. Karena ini sudah kelewat abad, kelewat waktu yang sangat lama. Oke. Kamu pegang koin ini. Kamu temui suami kamu. Saya menunggu suami kamu untuk di sini. Karena suami kamu itu sudah menyesatkan banyak orang. Terima koin ini. Sekarang jemput suami kamu, saya tunggu dia di sini. Ya. Saya ingin berjumpa dengan suami kamu. Apakah kamu ingin seperti ini terus? Tentunya tidak, kan? Jemput dia sekarang. Gak usah takut. Saya bisa kok. Hanya mengatasi kayak gini saja saya bisa kok. Iya. Gak usah takut. Sekarang jemput dia. Saya minta jemput dia. Iya. Baik. Astagfirullahaladzim, dia udah pergi. Iya. Karena saya itu membawa sebuah koin, teman-teman. Koinnya itu seperti ini. Sengaja saya membawa dua. Ini memang buat jaga-jaga, takutnya satu hilang. Tapi karena hal ini terjadi seperti ini ya, akhirnya saya memang harus menantang dia supaya saya bisa mengembalikan tempat ini ke semula. Ya, ini ibunya juga aneh, mengizinkan anaknya menikah, tapi harus ada tanggapan ataupun bisa dikatakan hiburan angklung gitu, teman-teman. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang kayak gimana menurut saya. Ibunya kok ikhlas ya gitu loh. Mungkinkah ibunya itu sangat suka sekali dengan pagelaran angklung atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi ini yang menjadi aneh. Mas Sofi, hati-hati ya. Ini saya merasakan dia kayaknya akan segera datang ini. Tapi saya belum tahu ini. Ayo Mas Sofi, coba kita kesini.
Kok makin kesini baunya gak enak. Baunya gak enak sekali nih. Ya Allah ya Rabbi. Wah, astagfirullahaladzim. Ini saya merasakan. Bentar ya Mas Evi ya. Saya harus masukkan koin ini dulu supaya suara angklung ini hilang, biar saya bisa mendeteksi. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. 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 Siapa kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepaskan istri kamu. Biarkan dia menjadi manusia. Atau saya gak segan-segan untuk menggajarmu. Iya, saya gak takut.